Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang LPDP. Perkenalkan, aku Cep Abdul Basit Wahpiyudin, biasa dipanggil Cep. Aku lulus LPDP batch 2 tahun 2022 melalui jalur beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera Dalam Negeri, tujuan Institut Pertanian Bogor dengan prodi Magister Manajemen dan Bisnis. Nah, saat ini aku sedang mengikuti program pengayaan bahasa di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, sahabat pejuang LPDP. Sedikit kilas balik, sebenarnya aku pernah gagal seleksi substansi LPDP di batch 1 tahun 2022. Nah, tentu awalnya berat gitu ya. Tapi aku bangga karena dari kegagalan tersebut, aku memperoleh banyak sekali pembelajaran yang akhirnya aku terapkan di batch 2 kemarin. Nah, sebelum lebih jauh, aku ingin menyampaikan bahwa seleksi substansi atau wawancara itu merupakan sebuah tahapan seleksi akhir LPDP yang menurut aku bertujuan untuk meng-cross-check data peserta dari tahap administrasi dan menentukan apakah skill, pengalaman, karakter itu sesuai dengan kriteria penerima beasiswa LPDP. Nah, pengalaman di batch 2 kemarin, aku interview pukul 3 sore selama 30 menit dengan penguji yang terdiri dari 3 orang. Agar aku tidak mengulangi kegagalan seperti di batch 1 sebelumnya, berikut beberapa tips and trick yang aku terapkan di batch 2 kemarin. Pertama, persiapan sebelum wawancara. Ada beberapa hal yang aku lakukan, yaitu aku memahami lebih jauh terkait apa yang sudah aku cantumkan di esai dan di CV. Mempersiapkan list pertanyaan dan jawaban dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memperbanyak mock-up interview untuk mendapatkan saran dan masukan yang membangun. Menjaga kesehatan fisik dan mental, serta doa restu keluarga. Nah, persiapan sebelum wawancara ini wajib dilakukan agar perasaan cemas dan takut kita saat wawancara itu bisa terkontrol kayak gitu. Kedua, teknis wawancara. Nah, usahakan teman-teman join Zoom 2 jam sebelum wawancara. Pastikan menggunakan laptop, mempunyai jaringan internet yang stabil gitu ya. Dan pastikan ruangan yang digunakan itu kondusif dan hanya ada kita saja di ruangan itu. Selanjutnya, teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi yang harus diperhatikan adalah harus tahu dulu dengan smiling face atau smiling voice. Artinya, nanti ketika kita menjawab pertanyaan, kita harus bisa menunjukkan ekspresi wajah yang ceria dan bahagia. Kita berikan senyuman terbaik kita gitu ya untuk para interviewer atau orang yang akan mendengarkan jawaban kita. Sehingga suasana yang terbangun itu akan cenderung positif dan seakan si interviewer itu dekat dengan kita dan kita terlihat ramah seperti itu. Selanjutnya, eye contact, gunakan nada bicara yang lembut, jelas, energik, dan positif untuk menunjukkan bahwa kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa gunakan teknik storytelling. Ketiga, dalam menjawab pertanyaan, agar lebih terstruktur, gunakanlah metode STAR dan AREL. Nah, sahabat pejuang LPDP bisa mencari tahu dan mempelajari terkait kedua metode itu ya. Oh iya, sahabat pejuang LPDP. Jika dari kalian ada yang bertanya, bagaimana cara untuk mengatasi rasa grogi? Nah, kalau untuk mengatasi rasa grogi, buat aku nih ya, secara umum, kita harus paham apa yang akan kita sampaikan. Dalam arti, kita harus tahu terkait dengan diri kita sendiri, kita harus memahami apa yang sudah kita cantumkan di esai dan di CV. Nah, secara teknis tentunya banyak persiapan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah riset. Nah, riset ini bisa kita breakdown. Kalau misalnya pewawancara bertanya terkait alasan memilih kampus dan kita jawab A, kira-kira pertanyaan lain bakal lari kemana ya? Nah, kita harus sampai ke sana gitu. Tapi secara non-teknis, kalau dari aku, yang pertama adalah ya latihan pernapasan tentunya. Kemudian mengatur tempo bicara atau hindari bicara yang terlalu cepat. Dan sebelumnya saran dari aku minum air putih dengan suhu yang hangat gitu ya. Untuk menenangkan sistem saraf kita. Selanjutnya adalah cara mengontrol emosi. Nih, dalam hal ini mengontrol rasa sedih mungkin ya.
Kalau ada pertanyaan yang membuat kita sedih, ya tentunya kita harus bisa mengontrol. Nah, kalau aku pribadi menjawabnya itu dengan metode STAR. Tapi kita buat dengan statement yang semangat dan seperti ada rasa bangga kalau misalnya kita sudah bisa melewati fase itu. Misalnya nih, ketika aku ditanya kegagalan dalam hidup itu apa? Nah, aku jawab adalah ya kegagalan itu mengelola emosi pada saat dinyatakan tidak lolos LPDP di batch 1 kemarin. Aku sampaikan bahwa pada waktu itu saya sedih, saya marah, saya cenderung menyalahkan diri sendiri. Tapi setelah itu saya sampaikan bahwa saya bangga karena banyak pelajaran yang saya ambil sehingga saya berani untuk mendaftar kembali di batch 2. Itu salah satu contohnya. Terakhir, bagaimana cara kita mempertahankan berbagai hal yang sudah kita cantumkan di CV? Kalau misalnya ada tawaran atau saran lain dari interviewer yang menurut mereka lebih cocok dengan kita. Misalnya, kita ingin menjadi dosen gitu. Namun menurut interviewer, kita lebih cocok menjadi praktisi. Nah, cara menjawabnya, kita sampaikan terima kasih atas saran yang sudah diberikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita jawab secara diplomatis. Sampaikan modal apa yang sudah kita miliki atau sudah kita pernah lakukan yang mendukung kita untuk menjadi dosen. Misalnya kita jadi asisten dosen, kita sudah mengikuti berbagai riset terkait dengan bidang yang saat ini kita minati dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi intinya dari aku, jadilah diri sendiri dan jangan overconfident atau terlalu menyombongkan diri atas prestasi yang sudah kita raih. Pada saat interview, usahakan kita jadi diri sendiri dan senatural mungkin. Agar jalannya interview itu kita seperti jalannya diskusi saja gitu ya. Si interviewer mencoba mengkonfirmasi apapun yang sudah kita tulis di CV dan di esai. Oke, teman-teman, sahabat pejuang LPDP, sekian dari saya terkait dengan tips and trik lulus seleksi substansi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan lain, saya tunggu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.